Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 Pendidikan Kewarganegaraan kelas paralel ST13. Kami di sini ingin menampilkan sebuah video yang berjudul tentang kampanye kontribusi mahasiswa dalam upaya menangkal hoax dengan jiwa bela negara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadlan Rohadi dengan NIM G34012-11014. Saya Fikri Nur Abdiansyah E2401211-035. Saya Dimas Dwi Darmawan dengan NIM E3401211094. Saya Nasya Fadilah dengan NIM E2401211001. Dan saya Dibaca Karatana dengan NIM G44012110003. Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebar hingga seluruh lapisan masyarakat. Informasi yang ada bisa menyebar dengan sangat cepat dengan adanya internet dan media sosial. Namun, tidak sedikit masyarakat menyalahgunakan fungsi dari kehadiran teknologi internet itu sendiri. Kemajuan teknologi memudahkan semua orang mengakses, membuat, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoax di media sosial sebagai bentuk dari provokasi, sikap intoleran, fitnah, dan lainnya. Maraknya hoax yang beredar membuat masyarakat yang menerima false information tersebut bisa terpengaruh dan menyebabkan lapisan di masyarakat terpecah belah. Dengan itu, ketahanan negara pun bisa terancam. Hoax merupakan salah satu bentuk cybercrime yang merupakan sebuah tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Oleh karena itu, sikap bela negara diperlukan untuk tetap menjaga persatuan NKRI dari berita hoax yang merupakan virus pemecah belah bangsa dan negara. Selain itu, di zaman yang semakin maju ini, pendidikan bela negara juga memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat bahwa sepanjang tahun 2018, hoax yang disebar setiap bulannya meningkat. Penyebaran berita hoax telah menjadi ancaman nyata dan berbahaya bagi kerukunan masyarakat Indonesia, karena informasi yang disebarkan memiliki dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Menimbulkan perpecahan. Isu SARA adalah konten yang sangat menarik dan digunakan untuk menyebabkan kebencian pada suatu suku, golongan, atau agama tertentu. Kita tentu tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup di tengah keberagaman, dan hal ini tentunya tidak tepat dan bisa memecah belah persatuan bangsa. 2. Meresahkan masyarakat. Berita hoax yang tersebar luas di media sosial cukup meresahkan publik, karena hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi mereka. Ketika seseorang percaya pada informasi baru yang ia dapat dari individu lainnya, individu tersebut percaya bahwa mereka tidak akan memberikan suatu hal yang merugikan. Adanya hoax dalam interaksi melalui media sosial ini menunjukkan bahwa terdapat tindakan oleh pembuat atau penyebar berita yang memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh korban penipuan dalam mempersepsikan suatu hal. Yang ketiga yaitu menimbulkan opini negatif dan provokasi. Seperti yang dikatakan September 2018, hoax akan menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif, sehingga mengarah pada disintegrasi bangsa. Fitnah yang disebarkan dapat menyulut kebencian dan kemarahan, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun pemerintah. Hoax seringkali memakai judul sensasional dan provokatif, misalnya dengan langsung mengarah ke pihak tertentu. Judul yang provokatif seringkali sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Isinya pun bisa diambil dari informasi atau berita media resmi, hanya saja direkayasa agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh pembuat hoax. Faktor yang pertama yaitu kurangnya akses pendidikan. Kecepatan digitalisasi semakin pesat dan meluas dari segala kalangan. Salah satu faktor hoax yang subur di negara kita yaitu kurangnya akses pendidikan di Indonesia. Salah satu manfaat pendidikan yaitu mengasah pola pikir dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau kritika tinggi terhadap suatu fenomena. Sehingga apabila elemen masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih luas, maka akan meminimalisasi terkena hoax atau misinformasi karena terfilterisasi. Berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata, yaitu bertujuan untuk memahami hubungan antar ide dan fakta. Jika dirincikan secara kasar, ciri-ciri berpikir kritis termasuk dengan pengidentifikasian, penganalisaan, dan kemudian membenarkan apa yang salah dari cara kita berpikir. Hal ini membantu untuk menyaring, menganalisis, dan mempertanyakan suatu fenomena atau informasi yang beredar di sekeliling kita.
Yang kedua, kurangnya literasi. Peneliti Center for Indonesian Policy Study atau CIPS, Nadia Fairuza menyebutkan bahwa rendahnya literasi menjadi faktor penting yang menyebabkan rentannya masyarakat terhadap hoax dan misinformasi maupun sisi-sisi gelap internet seperti fenomena cyberbullying, predator seksual maupun penipuan online. Sehingga sangat penting bagi negara Indonesia untuk melakukan pemerataan akses internet ke seluruh daerah dalam rangka meningkatkan literasi digital termasuk dalam membuka berbagai peluang ekonomi baru. Karena saat ini akses internet di Nusantara relatif lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, selain itu faktor keterjangkauan gawai dan kuota internet juga mempersulit akses bagi siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dan untuk meningkatkan literasi digital itu, perlu adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan akses internet di seluruh daerah Indonesia. Yang ketiga, pudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Teknologi yang semakin pesat membawa sejuta manfaat bagi manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan sekarang menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah mudahnya akses informasi. Tetapi sayangnya kemudahan itu terkadang menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat karena informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Bahkan tidak jarang informasi tersebut bisa mengakibatkan konflik dan intoleransi di masyarakat. Berita bohong atau hoax disebarkan oleh orang yang memiliki kepribadian buruk, tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki jiwa nasionalisme. Memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum teroptimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara, dan belum sinergisnya kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Selanjutnya, langkah dan peran mahasiswa. Mahasiswa merupakan sebuah agen perubahan atau agent of change yang memiliki peran penting untuk membuat gerakan perubahan. Salah satunya peran dalam kemajuan digitalisasi di Indonesia. Salah satu peran yang dapat dilakukan yaitu mengkampanyekan gerakan anti-hoax pada masyarakat. Mahasiswa memiliki masa dan porsi untuk berkontribusi dalam meminimalisasi penyebaran hoax yang ada pada lingkungan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyebaran hoax antara lain: Pertama, memfilter berita yang masuk. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa memfilter berita mana yang pantas untuk dibaca, yang menyingkirkan berita yang mencurigakan atau memprovokasi. Kedua, kembangkan rasa penasaranmu dan jangan langsung menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Terbukti secara ilmiah, rasa penasaran bisa membuka pemikiran lebih terbuka, sehingga tidak dibutakan dengan satu ideologi saja. Yang ketiga, yaitu hati-hati ketika melihat judul yang bersifat provokatif dan menghasut. Karena biasanya ketika kita melihat berita dan apabila kita menjumpai judul yang provokatif dan bersifat menghasut, maka itu biasanya merupakan bentuk dari hoax. Keempat, yaitu kita harus cari tahu keaslian dari alamat-alamat berita yang kita lihat. Ketika kita sedang melihat berita, pastikan kita selalu mengecek apakah halaman itu asli atau tidak. Karena biasanya pemberita hoax itu akan menyerupai dari media yang asli atau menirunya. Yang kelima, perhatikan keaslian foto atau video. Jika masih tidak yakin, cek juga keasliannya di berita. Apabila berita tersebut hoax, maka si pembuat berita pasti akan mengedit foto atau video sehingga berbeda dengan yang aslinya. Langkah selanjutnya, perhatikan keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya, ikut serta dalam diskusi anti-hoax di media sosial, dan yang terakhir segera adukan kepada Kominfo jika menemukan berita hoax. Kami berkomitmen menjadi mahasiswa yang berwawasan nasionalisme dan patriotisme, serta tetap teguh menjaga persatuan bangsa dan negara. Kami berkomitmen menfilter informasi yang didapatkan dengan baik, tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengedukasi masyarakat mengenai cybercrime dan hoax. Kami berkomitmen untuk memaksimalkan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami berkomitmen tidak akan membuat informasi provokatif dan hoax dengan tujuan memecah belah masyarakat. Kami berkomitmen akan selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya bela negara.